Selamat datang dalam acara podcast panggilan Skolastikat MSC Pinere bersama dengan saya Frater Dominikus Masombe sebagai MC dan Frater Brandi Jostato sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Seperti biasa, sobat sekalian, kita akan BBSS, bincang-bincang santai singkat untuk mendengarkan sharing keterpanggilan dari Frater Brandi. Karena itu Frater Brandi, saya berikan kesempatan untuk menseringkan pengalaman panggilannya. Pertanyaan pertama, mengapa Frater memilih untuk menjadi seorang imam? Ya, baik. Mengapa saya memilih untuk menjadi seorang imam? Karena saya punya pengalaman. Pengalaman di mana itu semenjak kecil, bapak saya seorang guru dan beliau selalu mengajak saya untuk pergi ikut bersamanya mengajar di sekolah. Pada waktu itu kira-kira usia saya masih sekitar 3 atau 4 tahun begitu. Pengalaman di mana saya mulai tertarik untuk menjadi seorang imam karena salah satu tempat di mana banyak imam berkarya, khususnya salah satu itu MSC. Kebetulan karena MSC itu punya salah satu karya besarnya di sekolah Siwa Lima Langgur atau STM Langgur. Di situ ada beberapa imam dan juga calon imam yang bekerja di situ. Baik itu ada bruder, ada imam. Di situ saya mulai mengenal namanya seorang imam gitu. Bapak saya selalu mengajak saya untuk pergi ke sana dan mulai melihat banyak pengalaman di sana. Selain ada guru-guru, tapi juga ada imam, calon imam di sana. Nah, itu juga menjadi kontak pertama saya untuk mengetahui kehidupan para imam begitu. Walaupun meskipun di usia saya yang memang belum memahami persisnya seorang imam itu apa, tapi bapak saya mampu untuk menjelaskan. Jadi bapak saya selalu ajak saya dan ketemu dengan imam di sana, calon imam di sana, dan itu yang membuat sehingga kontak pertama saya untuk menjalin relasi dengan seorang imam, khususnya dalam tarekat MSC. Dan pengalaman itu yang membuat sehingga seolah saya merasa ada benih-benih panggilan yang tumbuh dalam saya punya pribadi. Dan itu yang menggerakkan saya sehingga ketika ditanya oleh bapak saya ataupun keluarga-keluarga lain, mereka tanya tuh, berarti mau jadi apa? Besar itu mau jadi apa? Cita-citanya itu apa? Lalu saya secara spontannya itu mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang imam, seorang pastor. Sontak bapak saya dan keluarga besar saya itu sempat kaget karena saya punya keputusan yang secara spontan keluar begitu. Lalu saya menjelaskan bahwa karena bapak saya ini mengajak saya ke STM, jadi saya punya pengalaman dan keputusan itu seolah tergambarkan dalam saya punya hati itu seorang imam begitu. Dan itu yang membawa saya sehingga saya tertarik sekali untuk menjadi seorang imam. Dan pengalaman itu yang mendorong saya sehingga saya selalu kembali pada saya punya pengalaman mengingat ingin menjadi seorang imam, kembali melihat saya punya pengalaman itu, dan itu yang menjadi motivasi, pendorong, support sehingga saya mampu untuk menjadi saya punya panggilan sampai titik ini gitu. Terima kasih Frater Brandi, sharing yang luar biasa ya Frater. Akhirnya kita lebih mengenal lebih dalam tentang Frater Brandi, terutama sejarah keterpanggilannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus memilih MSC? Ya menurut saya ini pertanyaan bagus karena saya punya ketertarikan khusus juga, pengalaman khusus di mana saya ingin menjadi seorang MSC. Saya melihat bahwa pertama-tama dari mereka punya kepribadian dan juga yang kedua itu bagaimana mereka punya totalitas dalam pelayanan. Saya secara pribadi ketika mengikuti perayaan Ekaristi misalnya itu yang dibuat oleh banyak pastor, ketika saya mendapati kesempatan di mana ada seorang imam MSC yang memimpin misa, itu saya melihat mereka punya cara pelayanan, cara membuat misa itu seperti tampak ada semacam aura yang menggerakkan saya untuk mau menjadi sama seperti mereka begitu. Jadi itu yang mendorong saya sehingga saya punya motivasi, punya kekuatan untuk ingin menjadi sama dengan mereka juga. Jadi saya melihat itu dari mereka punya segi pelayanan, segi
watak, bagaimana mereka mampu untuk melayani umat dengan segala kekurangan, kelebihan. Namun di lain sisi mereka punya satu aura yang memang mendorong saya untuk menjadi sama seperti mereka begitu. Karena berhubung juga di daerah saya itu, khususnya di Maluku Tenggara, Kepulauan K, di mana di Kepulauan K itu sangat terkenal kalau misalnya orang mengatakan bahwa imam MSC, itu umat secara spontan tuh mereka akan mengatakan bahwa wah itu mereka semuanya bagus-bagus. Dan saya sendiri punya mindset itu juga mengatakan hal yang persis begitu. Jadi itu yang mendorong saya bagaimana saya ingin untuk menjadi seorang MSC yang menjadi persis seperti mereka, yang mana mereka punya kekuatan totalitas dalam pelayanan itu memang memampukan orang untuk bagaimana kehadiran sukacita itu muncul di hadapan di berbagai kalangan masyarakat, baik itu anak muda, orang tua, dan itu yang membuat sehingga kadang motivasi dan gerakan untuk menjadi seorang imam itu muncul kuat tanpa ada rasa ragu, meskipun di satu sisi ada pergumulan, tapi kalau melihat dari saya punya motivasi yang seperti itu, yang itu yang menggerakkan saya untuk menjadi seorang imam MSC ke depannya. Terima kasih Frater Brandi ya atas sharing yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya dalam podcast ini. Kami akhirnya lebih mengenal lebih dalam Frater Brandi, kenapa harus memilih seorang imam dan memilih menjadi seorang MSC. Nah, sobat sekalian, kalau mau mengenal lebih dalam lagi tentang Frater Brandi, nama Facebook dan Instagram dari Frater Brandi ada dalam kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa add ya. Sobat Hati Kudus semua, Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam cara. Tergantung bagaimana kita menjawabnya. Frater Brandi dalam pengalamannya telah menjawab ya terhadap pengalaman panggilan dari Tuhan itu. Bagaimana dengan Anda? Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.